Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Yasmin dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Juanda Bogor akan menjelaskan mengenai manajemen risiko strategis bank syariah. Manajemen risiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang fungsional. Sehingga manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Bagi perbankan dapat meningkatkan share value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa yang akan datang. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi. Digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank. Digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Risiko strategis tersebut timbul antara lain itu karena kelemahan perusahaan dalam proses formulasi strategis dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai juga, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategis, dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Adapun sumber dari risiko strategis yaitu pertama, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, pengambilan strategi yang beresiko tinggi dan strategi beresiko rendah, posisi bisnis perusahaan, dan pencapaian rencana bisnis perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko strategis yaitu memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu ada faktor penentu dari risiko strategis dan cara mengatasinya. Yang pertama itu ada perubahan peta persaingan bisnis. Persaingan bisnis berubah diantaranya itu karena adanya pemain baru yang masuk ke dalam industri atau munculnya substitusi baru. Dalam dunia perbankan, ada yang cukup menarik, di mana bank-bank besar cenderung menganggap remeh bank-bank kecil yang baru masuk ke dalam industri tersebut, terutama di masa awal-awal bank-bank kecil tadi memulai bisnisnya. Faktor penentu resikonya itu ada dua, adanya bank-bank. Yang pertama itu adanya bank Islam baru yang masuk ke dalam industri. Alternatif mitigasi resikonya itu pemain baru jangan selalu dianggap sebagai musuh. Bisa jadi mereka dijadikan partner dalam berbisnis, sehingga praktek cooperation dan bukan pure competition lah yang dilakukan. Yang kedua itu ada munculnya produk substitusi baru. Jadi alternatif mitigasi risikonya yaitu apapun produk yang Bank Islam harus berpegang teguh pada prinsip kepatuhan terhadap dalam nilai-nilai Islam. Jika produk baru yang ditawarkan bank Islam lain dianggap tidak sesuai dengan visi misi bank, lebih baik untuk tidak ikut-ikutan pada produk tersebut. Yang kedua yaitu kurang tepatnya perumusan strategi. Perumusan strategi yang kurang tepat dapat terjadinya resiko strategis. Hal ini setidaknya bisa terjadi bila strategi yang diambil tidak sejalan dengan visi dan misi bank. Faktor penentu dari resikonya yaitu yang pertama, strategi tidak berjalan dengan visi dan misi bank.
Alternatif mitigasi resikonya, melakukan mentoring atas implementasi visi dan misi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi bisnis dan capaian aktual selaras dengan visi dan misi yang ada. Yang kedua, analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif. Alternatif mitigasi resikonya, membentuk divisi khusus yang menangani penyusunan strategis perusahaan. Divisi ini bisa bekerja sama dengan konsultan, namun tetap harus mengambil keputusan strategi yang dipilih. Yang ketiga itu ada perubahan lingkungan makro. Setiap perubahan berbagai kondisi mikro dan makroekonomi akan turut mendorong terbentuknya berbagai kondisi yang mengharuskan Bank Islam memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang diterapkan agar tetap memperoleh return yang diharapkan. Bank Islam di Indonesia tumbuh di dual banking, sistem yang pasti secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi makro Indonesia. Oleh karenanya, semua perubahan yang terjadi dalam indikator ekonomi makro, kebijakan pemerintah maupun otoritas perbankan, termasuk dimulainya era kerjasama regional, juga akan mempengaruhi terhadap strategi yang harus dipersiapkan di Bank Islam. Selanjutnya itu ada penerapan manajemen risiko di perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko khususnya risiko strategis bagi bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank syariah secara konsolidasi dengan perusahaan anak, setidaknya mencakup hal-hal berikut. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Bank Syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Dalam penanganan risiko strategis, Bank Syariah perlu juga menambahkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua itu sumber daya insani. Bank Syariah harus menetapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode. Selanjutnya itu ada proses manajemen risiko strategis di perbankan syariah. Jadi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko strategis. Bank Syariah perlu memperlihatkan beberapa hal dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta risiko. Untuk risiko strategis meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu ada identifikasi risiko strategis. Jadi, Bank Syariah harus mengidentifikasi dan menata usahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasikan atau tidak efektifnya pelaksanaan strategis usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap pemodalan Bank Syariah. Yang kedua itu Bank Syariah harus melakukan analisis risiko, terutama terhadap risiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangkat pasar yang baru, strategi akuisisi, dan strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Yang kedua, pengukuran risiko strategis. Pengukuran terhadap risiko strategis antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis bank syariah, posisi bisnis bank syariah di industri, dan mencapai rencana bisnis. Yang kedua, bank syariah dapat melakukan stress test terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis.
dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis bank syariah baik secara keuangan maupun non-keuangan. Yang ketiga, hasil street testing harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi. Dan yang terakhir, hasil lebih tinggi dari kemampuan bank syariah menyerap risiko dimaksud atau toleransi risiko. Sehingga bank syariah wajib mengembangkan rencana kontingensi atau strategi untuk memitigasi risiko investment. Yang ketiga itu perlu adanya pemantauan risiko strategis. Jadi, bank syariah wajib memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis dan penyimpangan pelaksanaan rencana strategis. Yang kedua, isu-isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang dimiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan bank syariah wajib dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu, disertai analisis dampak terhadap risiko strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang keempat itu ada pengendalian risiko strategis. Jadi bank syariah harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada direksi. Sistem pengendalian risiko tersebut harus disetujui dan dikaji ulang secara berkala oleh direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen risiko strategis. Bank syariah harus memastikan bahwa SIM yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dikaji ulang secara berkala. Dan satuan kerja atau fungsi yang melaksanakan manajemen risiko untuk risiko strategis bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategis dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu. Jadi, dari yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Kegagalan manajemen risiko strategis dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Jadi cukup sekian dari saya.